Sebel kan? Dapat bintang 1 di Shopee, Tokopedia, apalagi TikTok Shop. Emang bayar Indo tuh rese atau nggak bisa kasih rating sih? Terus gimana caranya biar dapat bintang 5 terus? Oke, di video kali ini kita bakal bahas nih, gimana caranya ngatasi review buruk di Shopee, Tokopedia, atau sampai ke TikTok Shop. Karena lo tau sendiri ya, zaman sekarang kan kalau kita berjualan mau laris, itu kita butuh rating, bener nggak? Dan yang paling disuka adalah bintang 5. Nah, dan paling sebel adalah bintang 1. Nah, masalahnya adalah kalau misalnya kalian perhatiin nih, di Indonesia itu orang tuh fair nggak sih ngasih ratingnya itu? Atau bahkan banyak yang nggak ngerti. Yuk kita lihat dulu ya contoh-contoh rating dari buyer-buyer Indo yang amazing. Oke, ini gue mau lihat beberapa rating dari salah satu produk yang lagi rame. Ini kita lihat dari Shopee. Oke, bintang 5 nih. Kita cari dulu nih rating mana yang oke. Nah, satu nih. Oke, satu nih. Lu lihat nih ya. Paketnya sudah datang, bintang 5. Pengiriman cepat, semoga cocok sih. Pernah nggak lu nyadar kayak paket udah datang terus dikasih bintang 5? Terus bintang 5-nya itu dari mana gitu, bener nggak? Terus udah gitu nih. Dikasih bintang 5, terus pengalaman penggunaan belum pernah pakai, baru aja diolesin ke wajah. Terus lu kasih bintang 5. Jadi itu bintang 5 tuh karena apa sih? Karena senang doang kan? Atau bahkan banyak juga sebenarnya kalau kalian perhatiin banyak bayar beli bintang 5 tapi nggak ada ulasan, bener nggak? Mereka kayak nggak tahu aja gitu kenapa bintang 5-nya. Nah terus kita lihat gimana kalau yang bintang 1. Nah ini kan ditakutin banyak seller ya. Nah ini ulasan pertamanya. Isinya dikit banget kayak nggak nyampe 120 mili. Mending cari toko lain. Pertanyaannya emang dia hitung ya? Dihitungin milinya atau diiniin. Terus yang kedua nih, maaf Min, kalau kirim kurang lama, 3 minggu baru nyampe, kenapa nggak 2 bulan sekalian? Waduh, pengirimannya yang telat, terus seller yang disalahin kan? Atau ini lagi nih, kita lihat lagi. Terima kasih Shopee, paketnya sudah datang. Terima kasih Shopee, paket udah datang, tapi lu kasih bintang 1. Maksudnya apa sih, ngajak gelut atau apaan sih? Terus ada lagi nggak ya? Kita lihat lagi nih, kita cari yang lucu-lucu ya. Nah ini. Ada lagi nih ulasannya. Belum dicoba, masih tersegel. Nah, kalian bayangin deh. Dia belum coba, masih disegel, tapi dia kasih bintang 1. Gitu ya. Ya, selucu itulah emang orang Indonesia buat bikin review gitu ya. Nah, terus gini. Bintang 1 atau review buruk itu pasti paling nakutin buat seller kan. Bener nggak? Meskipun kadang kalau pembeli baca juga ya, calon pembeli ngelihat reviewnya kayak gitu, ketawa sendiri gitu kan. Tapi kalau buat platform, masalahnya bintang 1 tuh bisa ngebunuh kita kan, bener nggak? Nah, terus gimana nih caranya biar kita ngatasi review buruk, plus gimana caranya biar makin banyak dapat bintang 5? Nah, ini gue bakal bagi beberapa tipsnya. Yang paling penting, yang pertama, lo perlu tetap tenang dan jangan bereaksi secara emosional. Emang sih ketika dapat review buruk, kita kadang kayak sebel, kesel, terus pengen ngajak ribut, bener nggak? Pengen ngajak berantem. Maksud lo apa sih? Gitu kan, apalagi kalau reviewnya yang kayak tadi ya, belum pakai udah lebih kasih bintang 1 gitu kan, atau misalnya ngejelek-jelekin tanpa kitanya ngerasa salah gitu kan. Jadi penting buat tetap tenang, nggak bereaksi secara emosional, jangan ngambil tindakan defensif atau nyerang pembeli. Kita perlu bisa bersikap profesional dalam mengatasi masalah ini gitu. Terus yang kedua, lu lihat nih reviewnya dengan cepat, lu baca terus analisis review tersebut, cari tahu kenapa sih alasan dibalik keluhan atau ketidakpuasan pelanggan, ada nggak masalah utama yang disampaikan. Dan cari tahu ada nggak bener apa salah, atau kita ada kurang nih dalam layanan atau produk yang ditawarin. Kalau misalnya kita ada salah atau kurang, nah di situ kita bisa evaluasi. Oke, terus ketiga, lu tanggepin reviewnya. Nah, tanggapin review dengan cepat itu bikin kalau kita tuh ngasih tahu kalau ke platform ataupun ke si konsumen, kita peduli sama masalah yang dihadapi pelanggan dan kita berkomitmen buat menyelesaikan. Gitu. Kalau perlu ya lu minta maaf aja. Yang langkah keempatnya, minta maaf dan kasih jawaban yang memadai kalau memang ada kesalahan atau masalah yang terjadi. Bahkan gini, sabar ya, karena pembeli adalah raja, meskipun lu nggak salah, ya lu minta maaf aja dulu. Aduh maaf ya kakak, kita tidak bisa baca dan analisis review buruk tersebut dengan seksama sekali gitu kan. Dengan minta maaf tulus juga, terus kita ngasih jawaban yang memadai, ini kita bisa bikin pelanggan juga happy. Terus kita ada nggak langkah-langkah buat yang kita ambil buat menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya nih kak, maaf nih kak, untuk berikutnya kita akan lebih baik lagi. Berikutnya kita bakal hati-hati. Maaf kakak, jangan kapok buat ini. Nah, atau kelima nih, lu kasih solusi atau kompensasi. Kalau mungkin nih, misalnya, kak ini kan kakak kayaknya nggak puas nih sama produk kita. Karena misalnya kenapa kayak produknya dianggap cacat kayak atau dianggap apa kayak. Kakak mau ini nggak? Misalnya kalau misalnya kamu bisa refund ya refund.
gitu ya. Tapi hati-hati juga nih dengan refund atau pengembalian dana ini. Bisa jadi yang beli adalah kompetitor, terus ngejelek-jelekin toko gitu kan, hati-hati gitu kan. Atau ganti produk atau diskon khusus buat pembelian berikutnya. Karena dengan gini bisa ngebantu bikin hubungan kita sama pelanggan tuh jadi lebih bagus. Kalau saya sendiri sih paling suka nih dari antara refund, ganti produk atau diskon khusus ya, lebih enak kasih diskon khusus. Karena gitu kan kita malah dapat jualan lagi, bener nggak? Gitu. Nah terus yang keenam, lu pelajari dari review tersebut, ada nggak pelajaran berharga yang dilihat? Tinjau lagi proses bisnis lu, lihat lagi proses bisnis lu, ada nggak yang salah? Nah kalau ada masalah yang bisa dihadapin buat kedepannya, lu beresin supaya kemudian hari nggak akan ada seperti itu. Nah, terus lihat juga ulasan lo secara keseluruhan ya, jadi jangan cuma lihat 1-2 doang. Makin banyak tuh makin banyak yang jelek atau makin banyak yang bagus. Kalau memang cuma 1-2, oh ya udah, mungkin ada error, it's okay lah. Tapi kalau memang lagi muncul banyak yang salah, banyak masalah, artinya ada yang harus diperhatiin gitu dari bisnis lo. Karena berarti ini adalah review yang beneran. Kalau orang tuh banyak yang nggak puas, gitu. Itu kan tadi cara ngatasinnya. Gitu ya. Tapi kan itu cara mengatasi tadi. Gua tahu ini nggak menyelesaikan masalah. Gua tahu ini belum menyelesaikan masalah supaya toko lu jadi bagus. Terus gimana nih caranya buat kita perbanyak bintang 5? Karena cara naikin ratingnya adalah dengan perbanyak bintang 5. Gitu. Nah, ini nih beberapa tips yang bisa lu praktekin. Biar bintang 5 lu banyak nutupin si bintang 1 tadi. Yang pertama nih, lu kasih pengalaman pelanggan yang luar biasa. Wah, ini agak susah nih ya. Ngomongin pelanggan yang luar biasa tuh susah-susah gampang. Tapi sebenarnya simpelnya gini, orang itu biasanya nih, kalau lu kasih bonus, nggak diduga, itu orang tuh seneng, bener nggak? Nah, jadi konsepnya adalah lu bisa kasih bonus yang tidak terduga. Bukan sesuatu yang diharapkan. Nggak harus yang mahal, sesuatu yang murah, sesuatu yang simple, tapi kalau nggak diharapkan, itu bisa bikin orang happy. Misalnya gini, gue jual baju, misalnya gue jual jaket ya, terus jaket ini kalau gue janjiin nih, lu beli jaket gue kasih dasi. Ya, gue jaket dikasih dasi. Kalau misalnya dijanjiin, gue kasih dasi, orang nggak seneng, biasa aja. Kenapa? Karena gue udah tahu, kalau gue beli, gue bakal dikasih dasi. Tapi kalau misalnya nih, orang beli jaket, terus nggak ada janji apa-apa, gue tambahin bonus dasi. Dasinya nggak mahal, murah sebenarnya. Tapi itu bakal bikin orang lebih happy nggak? Nah, itu adalah salah satu yang ngasih bonus-bonus yang tidak terduga. Itu bakal bikin pengalaman mereka belanja lebih luar biasa. Gitu, itu satu. Terus kedua, kasih thank you card dengan kalimat-kalimat yang menyentuh. Gitu ya, orang juga bisa disentuh emosinya. Dengan kayak gitu, itu bakal bikin orang tuh, gimana ya? Bakal bikin orang lebih happy, dan kalau orang lebih happy, ya lu tahu sendiri ujung-ujungnya. Ya kan, jualannya pasti lebih gampang. Bener nggak? Jadi kasih disentuh emosinya. Gitu, thank you card yang menyentuh lah ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus kedua. Nah, ini juga kadang orang suka lupa. Lu minta secara langsung. Jadi memang harus kasih tahu ke orang gitu loh. Karena gini, yang namanya review, orang tuh kan spontan ya. Kadang lagi niat, oh yaudahlah kapan gue lagi sempat. Dan yang namanya spontan, nggak tahu moodnya lagi kayak gimana. Kalau misalnya moodnya lagi jelek, ya udah dia bikin gampang aja bintang 1. Kalau moodnya lagi bagus, lebih bagus. Dan kadang ya kenapa nggak lu minta aja? Nah, gimana cara mintanya nih? Nah, mintanya misalnya bisa lewat chat. Lu chat misalnya di e-commerce-nya langsung, atau lu chat lewat WA. Gitu kan. Gue tahu nih kalau misalnya yang belum minta request di Shopee atau di itu kan nomor pembeli di bintang-bintang ya. Nah, sebenarnya kalau udah request itu nomor pembelinya ada, lu bisa chat lewat WA. Chat kasih ucapan misalnya, terima kasih kakak udah belanja di toko kami gitu kan. Terima kasih kakak udah belanja di toko kami. Thank you banget dikasih apa tuh misalnya kita minta ulasan bintang 5 ya kalau kakak puas. Langsung ngomong aja, gue minta bintang 5, tolong bantu gue gitu. Dengan lu minta, orang tuh kadang orang Indonesia kan gak enakan ya. Jadi kayak, oh yaudah deh, gue kasih bintang 5 gitu. Jadi minta aja secara langsung. Terus yang ketiga, lu bisa kasih insentif kalau orang ngasih ulasan positif. Nah, misalnya apa nih? Kayak diskon buat beli berikutnya, kasih hadiah gratis, atau dikasih akses eksklusif ke penawaran khusus. Nah, ini bakal ngedorong orang buat mau kasih bintang 5. Lewat mana kasih insentifnya? Lewat thank you card, tadi itu pertama bisa, atau kedua ya di chat juga. Kak, terima kasih udah belanja. Oh ya Kak, kita ada program buat pelanggan yang udah ngasih bintang 5 nih, dikasih diskon, voucher diskon khusus buat belanja lagi di toko kita, dikurangin harganya sekian. Nah, itu kan bakal bikin orang tuh, oh lumayan nih gue mau dapat gratisan nih, gue mau dapat bonus, gue mau dapat apa. Dia jadinya ngasih bintang 5 gitu. Jadi nggak ada salahnya, lu kasih insentif gitu ya, kayak sogokan gitu ya, biar orang mau. Terus yang keempat, bikin proses ulasan tuh gampang. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau orang udah pernah beli, itu kan lu ada linknya ya, bener nggak? Link produknya kan. Nih kakak udah pernah beli produk ini, bisa tolong di review. Kasih linknya buat ke halaman ulasan, supaya orang itu lebih gampang, gitu kan. Nah, terus kalau misalnya mereka nggak ngulas-ngulas, kan banyak juga nih nggak ngasih review-review ya. Berapa hari kemudian diingetin. Siapa tahu mereka lupa, gitu ya, ingetin kalau mereka nggak ini. Nah, ini yang paling penting nih sebenarnya, yaitu yang nomor 6 nih. Lu ketika ngasih ulasan, kenapa nggak lu kasih contoh ulasannya itu seperti apa? Karena orang tuh kadang bingung, Jet,
gue kasih bintang 5. Terus kayak gimana gue bikinnya? Nggak kebayang. Makanya kasih aja contohnya. Kak ini loh ya, Kak makasih ya Kak. Kita harap Kakak bisa ngasih ulasan contohnya kayak gini. Dikasih aja. Oh produknya memuaskan, apa. Lu udah arahin orangnya buat langsung pakai gitu ya. Maunya kayak gimana gitu. Nah dengan kayak gitu mereka juga bakal ngasih oke. Nah yang paling penting gitu, yang paling penting adalah kamu juga perlu memang kasih kualitas servis yang oke gitu loh. Jadi kalau misalnya kualitas servis yang nggak oke ya kan susah juga, bener nggak? Jadi memang ketika kirim usahain kirim barang cepat gitu kan, usahain misalnya ketika orang chat jawabnya cepat. Jadi kalau gitu mereka juga happy. Kalau happy gampang buat bikin mereka ngasih ulasan positif atau ngasih review bagus. Tapi kalau misalnya mereka nggak happy susah gitu. Dan yang terakhir jangan lupa buat perhatiin waktu yang tepat. Jangan lupa buat perhatiin timingnya. Jadi kayak ngechat ya chatnya paling enak kapan sih? Ya jangan kelamaan. Kalau orang udah sebulan mereka kadang lupa, bener nggak? Jadi pas lagi kamu lihat produknya sampai, ya disitulah waktu minta ulasan. Gitu. Terus begitu lihat juga jamnya juga jangan kemalaman gitu ya. Udah kemalaman nanti kan mereka ngerasa udah terganggu. Jadinya sebel. Di jam-jam yang normal, di jam-jam yang masuk akal buat minta ulasan. Oke, jadi itu dia tadi beberapa tips dan cara tentang gimana caranya ngatasin ulasan yang jelek dan gimana caranya buat perbanyak ulasan-ulasan yang bagus di toko online kamu.